Tes, tes. Ya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore kepada para penonton dan juga Pak Amo sebagai guru informatika dalam tugas ini. Saya Hugo akan membahas tentang apa itu join di MySQL dalam video ini. Dan kita akan mempraktekannya juga di dalam studi kasus. Nah, apa itu join? Join itu fitur dalam MySQL yang digunakan untuk menghubungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Join itu ada banyak jenis yang digunakan, tapi di pembahasan kali ini kita cuma bahas 3 aja. Yang paling sering digunakan yaitu inner join. Inner join itu cuma menampilkan data yang punya pasangan di semua tabel yang digabungkan. Yang kedua ada left join, menampilkan semua data dari tabel kiri dan data yang cocok di tabel kanan. Right join menampilkan semua data dari tabel kanan dan data yang cocok dari tabel kiri. Dalam studi kasus ini kita akan pakai data wilayah administrasi Indonesia, karena seringkali informasi tidak tersimpan dalam satu tabel saja. Untuk menjaga keteraturan dan efisiensi, data dibagi ke dalam beberapa tabel yang saling berelasi, misalnya tabel provinsi yang menyimpan daftar provinsi, tabel kabupaten yang menyimpan data kabupaten kota dan memiliki relasi ke provinsi, tabel kecamatan yang menyimpan data kecamatan dan berelasi dengan kabupaten. Untuk menggabung data dari tabel-tabel itu agar dapat menampilkan informasi yang lengkap seperti kecamatan berada di kabupaten mana dan provinsi mana, kita perlu pakai join dalam SQL. Di studi kasus ini kita ingin menampilkan informasi berupa daftar semua kecamatan beserta kabupaten dan provinsi tempat mereka berada. Untuk itu kita perlu menggabungkan data dari 3 tabel, yaitu kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk menggunakan join. Dengan memahami konsep join, kita bisa mengelola dan menampilkan data dari banyak tabel dengan efisien, menghindari redundansi data atau data ganda yang tidak perlu. Terus menyusun query SQL yang lebih powerful dan fleksibel. Jadi di tabel studi kasus ini kita punya 4 tabel. Itu ada reg district, ada region provinsi, ada region regency, ada region village. Ini ada tabel-tabelnya. Untuk isi-isinya ada banyak, jadi kita langsung masukin aja ini innernya. Saya jelasin. Selectnya itu kita ambil name-nya dari sini, dari name yang di sini. Terus S itu untuk mengganti nama reg district titik name-nya jadi S nama kecamatan, makanya ininya berbeda. Harusnya ininya gini, cuman karena ada S diganti namanya jadi ini. Cuman beda tampilannya doang. Kita masukin tiga-tiganya. Terus from itu untuk yang tabel utamanya. Haus minum dulu. From itu tabel utama yang jadi sumber awal. Itu reg district di tabel ini. Oh ya, ini tabel inner join. Ini udah ada tulisannya. Inner join itu kita pakai region provinsi on region regency titik provinsi ID. Itu ada di sini. Ini itu untuk tabelnya dan ini untuk yang diisi tabelnya. Ini untuk tabelnya titik isi ininya. Sama dengan itu disamain sama tabel titik ID. Ini ID-nya seperti yang di sini. Yang selanjutnya juga sama, cuman beda tabelnya doang. Yang atas regensi, yang bawah provinsi. Ini regensi, ini provinsi. Cuman beda itunya doang. Nah, karena ini panjang jadi cuman skip aja. Karena panjang makanya tadi ketik dulu. Ini ya, gambarkannya. Nah, ada banyak 7.000 lebih. Makanya tadi enggak langsung. Ya, itu intinya. Lanjutnya kita langsung ke left join. Ini syaratnya itu masih sama. Ininya dari isi tabelnya, S-nya itu buat gantiin nama tampilan doang di tabel sini. Oh ya, ini tuh tidak mempengaruhi apa-apa dari tabel, cuman ngurutin doang, nampilinnya diurutin doang. Di tabelnya mah nggak ada perubahan apa-apa.
Sama kayak yang tadi, from itu dari region distrik yang utamanya, terus left joinnya kita masih nggak beda jauh lah. Ini regency on region distrik, regency ID diambil dari tabel distrik. Dari tabel distrik isi yang diambilnya regency ID, regency strip ID maksudnya. Itu disamain sama regency ID, disamain sama ID dari tabel regency. Bawahnya juga sama, left joinnya dari provinsi, regensinya disamain sama region provinsi yang ID-nya. Ini provinsi ID, ini ID. Ini udah nggak bisa ditampilin ke atas tabelnya apa gimana, udah nge-stuck ini. Udah nggak apa-apa lah. Duh, mana ya tadi? Nah ini ke bawahnya ini juga panjang banget, lama juga loadingnya. Aduh, itu lagi. Mana tadi? Waduh, hilang. Oh ini, mana? No, hilang. Mana tadi? Ya sudahlah, dapat saja. Tahu udah beres ngejelasin. Intinya mah sama aja. Cuman kalau red join itu tampilin semua kabupaten, meski ada yang kecamatan yang belum terkait gituan. Kalau yang inner join itu yang tadi mah penjelasan red join, salah maaf. Kalau left join itu ya mirip-mirip sama yang tadi, walaupun saya ngomong semua data dari kecamatannya, meski ada yang nggak punya di kabupaten. Jadi kalau nggak ditampilin, tapi cuma dijadiin nol doang alias kosong. Yang di tabel kabupaten yang nggak ada, tapi di tabel kecamatannya ada. Jadi yang di tabel kecamatannya ada, sebelahnya kosong gara-gara tabel kabupaten yang nggak ada, alias kecamatannya single. Yang single dinilai 0. Kalau inner join itu cuman yang ada pasangan-pasangannya doang, yang nggak single doang yang dimasukin. Kalau yang single nggak dimasukin semua, ini khusus pasangan. Ya udah itu doang. Selanjutnya ini ada right join. Nggak usah ditanya nggak usah apa, ini udah kelihatan yang diganti cuman right joinnya doang, ini 2. Dari semua hal ini doang ya yang membedakan yang lain, semuanya bisa sama, cuman ini doang yang boleh yang harus beda. Ini yang menentukan urutan dari tabel yang ingin kita tampilkan. Right join ini tampilin semua kabupaten meski belum ada kecamatan yang terkait. Intinya mah kalau kabupatennya single tetap ditampilin, cuman sebelahnya 0, kayak buat aja gituan lah. Ini akan mengutamakan tabel sisi kanan, kabupaten dan provinsi. Ya, semua kabupaten dan provinsi akan tampil meski belum ada kecamatan. Ya, sudah itu saja. Kelihatan membosankan. Kalau nggak ngerti, tinggal tanya Google, AI, guru, siapapun itu, tanyalah saja, jangan ragu. Kalau mau tanya di komentar saja. Tapi kalau mau pasti lebih jelas, tanya ahlinya, AI, Google, dosen, guru, tukang printer, apalah, banyak yang ngerti. Tinggal tanya satu-satu. Siap, terima kasih, sekian dan sorry saya. Kalau bisa di like, komen, dan kalau bisa dikasih nilai bagus walaupun kelihatan kayak gini doang. Hehehe. Sampai jumpa di video berikutnya.